Shalom, kembali lagi dengan saya. Pada hari ini kita akan belajar tentang apa itu seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Namun sebelum kita memulainya, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas tuntunannya kita masih dilimpahkan berkat hingga saat ini. Karena saya yakin dan percaya keadaan kalian dan keadaan saya sehat walafiat. Oleh karena itu, marilah kita sejenak angkat seluruh hati dan batin kita untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih karena telah bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di pertemuan ini, seperti yang tadi sudah saya bilang, kita akan membahas tentang apa itu seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Namun sebelum kita mempelajari itu, patutlah kita mengerti tentang apa itu konsep, unsur, prinsip, bahan, serta media yang digunakan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Konsep berkarya seni rupa merupakan sebuah landasan dari seorang perupa untuk melakukan sebuah karya 2 dimensi atau 3 dimensi. Dan yang kedua, apa itu unsur dan prinsip dalam berkarya seni rupa? Unsur berkarya seni rupa memiliki 7 bagian, yaitu titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, gelap terang, dan juga warna. Sedangkan prinsip-prinsip seni rupa terbagi atas 8 bagian, yaitu kesatuan, kelarasan, keseimbangan, irama atau ritme, kesebandingan, penekanan, komposisi, dan gradasi. Yang ketiga, bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa. Bahan dalam berkarya seni rupa ada pensil, cat, pastel, tinta, spidol, ballpoint, dan kertas. Sedangkan teknik dalam berkarya seni rupa ada teknik arsir, jusel, blok, teknik pelintis, pitching, saliving, cor, pahat, las, dan juga dianyam. Itulah beberapa bahan, teknik, serta media yang digunakan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dan yang kedua, kita harus mengerti tentang apa itu seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi dengan memodifikasi objek. Dalam pembuatan karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi dengan memodifikasi objek terbagi atas 3 bagian, yaitu stilasi, distorsi, dan juga deformasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu stilasi. Stilasi adalah mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan pengayaan dan dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk baru yang bersifat dekoratif. Namun ciri khas bentuk aslinya masih kelihatan. Yang kedua, apa itu distorsi? Distorsi adalah gambaran bentuk yang menekankan pada pencapaian karakter dengan cara menyangankan wujud-wujud tertentu pada benda atau objek yang digambar. Yang ketiga, apa itu deformasi? Deformasi merupakan penggambaran bentuk yang menekankan pada interpretasi karakter dengan cara mengubah bentuk objek hanya sebagian yang dianggap mewakili atau pengambilan unsur tertentu yang mewakili karakter hasil interpretasi yang sifatnya sangat hakiki. Dan yang ketiga, jenis, fungsi, dan nilai etis dalam karya seni rupa. Yang pertama, kita akan membahas tentang
jenis karya seni rupa. Kita sudah tahu bahwa dalam berkarya seni rupa terdapat dua jenis karya, yaitu karya seni rupa 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Yang kedua, kita akan membahas tentang tema karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Dalam berkarya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi terdapat tema pemandangan alam, figur manusia, figur binatang, alam benda, fantasi, abstrak, dan juga kaligrafi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang fungsi karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Dalam berkarya seni rupa terdapat dua fungsi, yaitu fungsi individual dan fungsi sosial. Dalam fungsi individual terbagi atas dua bagian, yaitu fungsi ekspresi dan fungsi fisik. Sedangkan fungsi sosial terbagi atas 6 bagian, yaitu fungsi komunikasi, fungsi edukasi, fungsi spiritual atau sakral, fungsi rekreasi, fungsi hiasan, dan fungsi inspirasi. Yang keempat, nilai etis seni rupa. Nilai etis seni rupa merupakan sebuah karya seni rupa yang dipengaruhi oleh keharmonisan dan keselarasan penataan unsur-unsur rupanya. Dan yang paling terakhir adalah apresiasi dalam berkarya seni rupa. Apresiasi terhadap karya seni rupa terbagi atas 3 bagian, yaitu kritik seni, proses kritik karya seni rupa, dan yang terakhir kritikus seni rupa. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu kritik seni rupa. Kritik seni rupa adalah cara memberikan komentar kritik terhadap karya seni, antara lain pemaparan, uraian kebetulan, penafsiran arti atau makna, dan yang terakhir adalah penilaian. Dalam kritik terbagi atas 4 bagian, yaitu kritik jurnalistik, ilmiah, populer, dan juga pedagogik. Kritik tersebut berdasarkan kritik tolak, yaitu yang pertama ekspresifistik, yang kedua formalistik, dan yang terakhir instrumentalistik. Dan yang kedua, dalam apresiasi karya seni rupa kita akan membahas tentang proses kritik karya seni rupa. Dalam proses kritik karya seni rupa terdapat 4 bagian, yaitu simbol, jenis, fungsi, dan nilai etis. Dalam apresiasi karya seni rupa yang ketiga, kita akan membahas tentang kritikus seni rupa. Kritikus seni rupa Indonesia yang dianggap berwibawa dan objektif adalah Trisno Sumarjo, Popo Iskandar, Saneto Yulaiman, Agus Darmawan, Jim Supakat, dan Mama Nur. Unsur yang ada dalam kritik seni rupa adalah deskripsi lukisan, analisis, interpretasi, dan juga evaluasi. Itulah bagian-bagian yang terdapat pada karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi yang telah kita bahas dalam video ini. Berikut ini adalah kesimpulan dari materi yang telah kita bahas. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu karya seni rupa meliputi konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Terdiri atas konsep berkarya seni rupa, unsur dan prinsip dalam berkarya seni rupa, bahan dan teknik dalam berkarya seni rupa. Yang kedua, pembuatan karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi dengan memodifikasi objek. Terdiri atas stilasi, distorsi, dan deformasi. Dan yang ketiga, pembuatan karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi dengan memodifikasi objek. Terdiri atas jenis karya seni rupa, tema karya seni rupa, fungsi karya seni rupa, nilai etis seni rupa. Yang keempat, jenis, tema, dan nilai etis dalam seni rupa. Terdiri atas produser karya seni rupa dan tokoh karya seni rupa. Dan yang paling terakhir adalah produser dan tokoh-tokoh seniman Nusantara.
terdiri atas kritik seni dan kritikus seni rupa. Itulah beberapa bagian yang telah kita bahas dalam pertemuan kali ini. Itulah yang telah kita bahas hari ini tentang karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, patutlah kita mengucap syukur atas kasihnya karena telah memberkati kita dari awal pembelajaran hingga saat ini. Oleh karena itu, marilah kita sejenak mengangkat seluruh hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Terima kasih karena telah bersama-sama kita mengucap syukur dan menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan iman kita serta doa dan kepercayaan kita. Oleh karena itu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam damai, salam sejahtera, semoga sukses. Amin.